Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah Mawar Andini, NIM 210631100007, kelas 1A, Program Studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah agar kita bisa memahami cara membuat biodata mahasiswa yang meliputi 3 konsep modul, yaitu modul pertama, modul kedua, dan modul yang ketiga atau modul yang terakhir. Modul pertama menjelaskan tentang algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Ada 6 sifat yang dimiliki algoritma, yaitu input atau masukan, output atau keluaran, pendefinisian, penyelesaian, efektivitas, dan generality atau umum. Algoritma juga mempunyai 3 cara penulisan, yaitu deskriptif, flowchart, dan pseudocode. Pada modul yang kedua, yaitu tentang mengenal Java. Java sendiri merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diciptakan berdasarkan turunan dari C++. Di dalam Java dikenal juga dengan komentar, input atau output, tipe data, dan operator. Tipe data yang dikenal Java yaitu boolean, integer, float, karakter, dan yang terakhir string. Dan modul yang terakhir atau modul yang ketiga menjelaskan tentang seleksi kondisi. Seleksi kondisi adalah konstruksi yang memungkinkan program melakukan evaluasi terhadap variabel atau kondisi, kemudian menjalankan alur program yang sesuai dengan kondisi. Ada 4 konstruksi pengambilan keputusan, yaitu konstruksi if, konstruksi if-else, konstruksi if-else-if, dan yang terakhir konstruksi switch. Di sini saya akan menunjukkan codingan yang telah saya buat. Ini contoh codingan yang sudah saya buat sebelumnya. Setelah itu, saya akan mempraktekkan atau membuat langkah-langkah dalam membuat biodata mahasiswa. Yang pertama, kita membuat kelas baru. Di kelas ini saya beri penamaan praktikum PD atau praktikum pemrograman dasar, lalu tekan tombol enter atau pencet finish. Setelah berhasil membuat kelas, selanjutnya saya memasukkan import Java Util Scanner. Import Java Util Scanner ini merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Fungsinya, kita bisa memasukkan angka tanpa harus merubah coding. Selanjutnya, memasukkan PSVM atau Public Static Void Main. Setelah itu, saya memasukkan scanner. Scanner ini berfungsi untuk menginputkan data setelah program di-run atau dijalankan. Berikutnya, saya menggunakan string. String adalah kata kunci yang digunakan untuk menyimpan kalimat, yaitu ada string nama,
NIM, tempat tanggal lahir atau disingkat saja dengan TTL, alamat, asal, hobi, SNM, SBM, dan mandiri. Setelah memasukkan string, selanjutnya memasukkan sort atau sistem out println. Sistem out println sendiri berfungsi untuk mencetak angka atau karakter di layar, seperti pada contoh biodata mahasiswa baru Prodi Pendidikan Informatika, lalu buat sort lagi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Selanjutnya kalian bisa merapikannya sendiri agar terlihat rapi setelah dijalankan programnya. Bisa seperti ini untuk merapikannya. Setelah itu menulis perintah sort lagi, nama, nama lengkap, mahasiswa. Setelah itu nama sama dengan next line. Di dalam codingan ini akan ada dua next, yaitu next line dan next in. Fungsi next line sendiri dibutuhkan agar sistem membaca seluruh data yang diinputkan dari keyboard. Seperti contohnya nama sama dengan next line. Selanjutnya memasukkan sort lagi. Nomor 2. NIM atau nomor induk mahasiswa. Jangan lupa untuk memberi titik 2. Selanjutnya NIM sama dengan next line. Dan seterusnya seperti itu. Nomor 3, tempat, tanggal lahir, titik 2, singkat saja menjadi TTL. Next slide. Selanjutnya nomor 3,
Ralat nomor 4, alamat, untuk titik 2-nya cukup diluruskan saja dengan yang awal. Alamat sama dengan selanjutnya sort lagi. Nomor 5, asal sekolah. Titik 2, asal sama dengan next line. Selanjutnya sort lagi. Nomor 6, hobi dan cita. Juga titik 2. Lalu hobi sama dengan next line. Selanjutnya satu lagi untuk yang nomor 7. Diterima pada jalur masukkan string diterima sama dengan next line. Untuk sistem outprintln diterima pada jalur terdapat beberapa pilihan, yaitu ada pilihan A SBMPTN, A SNMPTN, B SBMPTN, dan yang C mandiri. Slice T, tanggal. Selanjutnya SNM, next line. Selanjutnya satu lagi, lalu B SBMPTN, slice T, tanggal. Untuk slice T sendiri itu berfungsi untuk merapikan kalimat. SBM sama dengan next line. Dilanjutkan lagi. C mandiri, slice T, tanggal. Selanjutnya mandiri sama dengan next line.
Setelah itu dilanjut untuk nomor 8. Nomor 8 yaitu berada pada kelas T titik 2 dan berada pada kelas juga sama seperti nomor 7 diterima pada jalur. Di sini juga terdapat beberapa pilihan yang ingin dipilih. Seperti 1 kelas A, 2 kelas B, 3 kelas C, dan seterusnya sampai kelas D. Dan nomor 4 kelas D. Selanjutnya masukkan perintah sistem out println. Masukkan pilihan Anda slice T. Titik 2-nya diluruskan saja. Setelah itu saya menggunakan tipe data integer yang terdapat pada modul kedua. Next in. Yang sudah saya jelaskan tadi, saya memasukkan dua next di dalam codingan ini. Sedangkan next in sendiri berfungsi untuk menginputkan data atau angka yang akan dibuat dari kita sendiri. Selanjutnya saya memasukkan switch case, konstruksi switch case yang berada pada modul ketiga. Lalu case 1 titik 2 sort Anda berada di kelas A. Selanjutnya break. Selanjutnya case 2 titik 2 sort Anda berada di kelas B, lalu beri perintah break. Fungsi break di sini untuk melakukan stop jika perintah yang diberikan sudah dirasa cukup untuk case tersebut. Selanjutnya case 3. Dilakukan berulang kali hingga sampai case 4, yaitu Anda berada di kelas D. Lalu break. Yang terakhir case 4 titik 2 lalu sort Anda berada di kelas D, lalu beri perintah break lagi.
Selanjutnya default, pilih 2, sort, masukkan pilihan berupa angka. Selanjutnya saya menggunakan scanner lagi. Scanner masuk sama dengan new scanner, system in. Lanjut sort, untuk nomor 9, nama orang tua atau wali. Slice T, tidak lupa untuk titik 2. Selanjutnya memasukkan string orto sama dengan masuk next line. Masukkan perintah sort lagi. Tetapi pada sort kali ini dikosongkan guna untuk memberi spasi pada output yang sudah dijalankan atau di run. Lalu selanjutnya sort lagi. Pada bagian ini untuk perintah tanda tangan. Perintah tanda tangan ini akan muncul dengan sendirinya atau muncul secara otomatis pada program yang telah dijalankan atau di run. Bangkalan 14 Oktober 2021. Lalu beri sort lagi untuk memberi spasi pada output. Selanjutnya sort, memasukkan nama kita sendiri. Yang terakhir sort lagi. Dengan memasukkan NIM kita. Ini contoh langkah-langkah pembuatan pengkodingan yang sudah saya contohkan atau yang sudah saya buat. Seperti ini. Setelah saya membuat langkah-langkah biodata mahasiswa, selanjutnya saya mencoba untuk menjalankan program. Untuk menjalankan program itu sendiri, kalian cukup menekan tombol Shift dan F6. Nah, jika seperti ini, seperti pada layar, spasinya ada di bawah kalimat, maka kalian harus menghapus sistem out println dan menghapus ln-nya pada nama lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa, tanggal lahir, alamat, asal, hobi, diterima pada jalur, SNMPTN, SBMPTN, mandiri, berada pada kelas, juga masukkan pilihan Anda, nama orang tua atau wali.
Setelah sudah dirasa menghilangkan ln, maka selanjutnya kita coba run lagi atau kita coba jalankan programnya lagi. Jika spasinya sudah berada di samping, maka itu tandanya sudah benar. Kalian cukup memasukkan nama-nama kalian sendiri atau nama-nama kalian masing-masing. Tempat tanggal lahir, alamat, asal sekolah, hobi dan cita-cita, diterima pada jalur. Untuk diterima pada jalur sendiri, kalian cukup memilih pilihan yang sudah dicantumkan pada langkah-langkah percobaan membuat biodata tadi. Jika kalian memilih SNM, kalian cukup memasukkan tanggal pada SNM tersebut. Dan untuk SBM dan Mandiri, cukup kalian kosongkan saja. Dan berada pada kelas juga sama seperti diterima pada jalur. Kalian cukup memilih pilihan yang sudah dimasukkan tadi. Seperti ini. Saya memilih nomor 1. Anda berada di kelas A. Selanjutnya memasukkan nama orang tua. Dan seperti ini hasilnya. Yang sudah saya jelaskan tadi, untuk perintah yang terakhir yaitu tanda tangan, itu akan muncul dengan sendirinya atau muncul secara otomatis pada program yang sudah dijalankan. Ini contoh jika programnya sudah dijalankan atau sudah diisi. Seperti ini contohnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.